Masuk nggak? Share screen. Masuk Bang. Oke. Langsung dimulai aja kali ya. Iya. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan coaching pada hari ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan. Saya Ramadan Nutriansyah dan Kak Safira Anjali ingin melanjutkan sesi yang sebelumnya yang telah kita lakukan. Nah, di sini pertama kali kita ingin materi dulu ya. Mungkin teman-teman bisa ngedengerin, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang love of learning. Ini love of learning ini adalah karakter strength yang ada di individu, setiap individu. Di sini ada pengertiannya. Pengertian love of learning itu adalah love of learning itu kecintaan belajar. Nah, yaitu kekuatan karakter yang mengarahkan individu untuk selalu ingin mempelajari hal-hal baru untuk mengembangkan keterampilan atau memperkaya pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, di sini individu menganggap belajar sebagai suatu tantangan. Nah, di love of learning ini, individu itu mempunyai rasa ingin tahu. Ingin tahu maksudnya ingin mempelajari hal-hal baru untuk mengembangkan keterampilan dan memperkaya pengetahuannya, seperti itu. Nah, di sini di dalam love of learning itu mempunyai karakter atau sifat. Nah, love of learning salah satu pandangan melihatnya sebagai bagian asli dari manusia, dari sifat manusia ini. Nah, terutama jelas sekali terlihat dalam sifat seseorang yang masih muda, yang memiliki dorongan besar untuk belajar tentang dunia mereka. Sebenarnya orang tua pun ada love of learning, cuma berbeda dengan yang masih muda. Yang masih muda ini banyak pengen tahu, banyak pengen pengen mempelajari, karena yang masih muda ini masih belum banyak pengalamannya dibandingkan orang yang sudah tua, seperti itu. Nah, tetapi dorongan tersebut muncul dalam rentang hidup yang pasti, gitu, yang tadi saya bilang. Nah, atau biasa disebut dengan motivasi ekstremis, gitu, yaitu dorongan berkompetensi di dalam hidup, yang tentu memerlukan sifat love of learning untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini dikutip dari Putih 1959 dalam Peterson dan Seligman tahun 2004. Seperti itu, teman-teman. Bakal dilanjut oleh Kak Anjali. Oke, teman-teman nih, sebelum itu kan yang namanya setiap aspek ya pasti ada hal-hal yang mempengaruhinya. Begitupun dengan kecintaan terhadap belajar. Nah, kecintaan terhadap belajar atau love of learning ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Di antaranya itu ada motivasi untuk belajar, terus ada juga pemikiran maupun perasaan positif ketika belajar. Jadi perasaan positif tuh kayak menyenangkan, ataupun gembira, ataupun puas, kayak gitu. Dan emosi positif yang lainnya. Dan juga faktor yang bisa mendukungnya itu mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Bisa jadi ini adalah sebuah kata dari motivasi eksternal, kayak gitu. Jadi selain motivasi internal, motivasi untuk belajar dari internal, motivasi eksternal juga bisa mendorong seseorang untuk lebih cinta belajar, kayak gitu. Dan selanjutnya ada percaya diri. Kalau orang yang percaya diri itu biasanya cinta belajarnya dia itu lebih meningkat ya, dibandingkan orang yang nggak punya kepercayaan diri atau kepercayaan dirinya itu kurang.
Selanjutnya, dia juga mampu membuat keputusan. Nah, faktor orang yang bisa mampu membuat keputusan ini biasanya dia juga cinta belajar ini dia akan lebih tinggi dibandingkan orang yang belum mampu untuk membuat sebuah keputusan, serta memiliki komitmen yang kuat dalam proses belajarnya. Nah, kan kemarin juga teman-teman sempat ada yang bilang nih, kalau misalkan komitmen itu penting. Nah, komitmen itu adalah faktor yang mempengaruhi teman-teman untuk cinta belajar. Kayak gitu teman-teman. Jadi cinta belajar ini aspeknya bukan apa yang kalian pilih, bukan apa yang kalian suka aja, tapi semua hal yang terjadi dalam hidup kalian, yang mau nggak mau kalian harus jalanin, itu adalah cinta belajar. Kayak mata kuliah nih, kan ada yang nggak suka kan, ada juga yang suka banget sama mata kuliahnya. Tapi kan mau nggak mau, karena itu udah menjadi kewajiban kalian, kalian harus mempelajari itu kan. Nah, ketika kalian menerima tantangan itu, kalian udah cinta belajar, tetapi mungkin tingkatannya itu berbeda karena masih ada beberapa yang masih kurang kayak gitu. Jadi kalau cinta belajar itu ingin mempelajari, menerima tantangan tersebut dan menguasainya. Baik itu hal akademik maupun non akademik, teman-teman. Bisa di next. Nah, di sini ada cara-caranya. Sebenarnya untuk cara-cara menanamkan cinta belajar itu ada banyak banget versinya juga banyak. Tapi di sini beberapa ada yang kita ambil, kita rangkum jadilah 6 hal ini. Yang pertama itu untuk meningkatkan atau menanamkan love of learning, temukan minat dan gairah gitu. Temukan keinginan kalian tuh sebenarnya lebih ada di mana dan gairah kalian gitu. Keinginan untuk melakukan hal itu tuh dengan cara apa sih kayak gitu, keinginan untuk belajar lebih baik lagi tuh dengan cara apa sih, temukan minat itu dan gairahnya. Dan yang kedua, melakukan pembelajaran praktis, maksudnya adalah melakukan praktek. Biasanya kalau misalkan kita cuma dapat materi aja tapi nggak kita implementasikan, nah itu rasanya kayak ada yang kurang atau bahkan bisa lupa dan malah menurun ya semangatnya untuk cinta belajar. Nah, yang ketiga, ada jadikan belajar itu menyenangkan. Nah, kalau orang yang mempunyai karakter love of learning-nya tinggi, dia akan menganggap hal-hal belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan baginya. Gitu. Belajar ini nggak terbatas dalam akademik ya. Pokoknya apapun yang dia pelajari dan dia merasa senang, berarti cinta love of learning-nya itu udah ada banget gitu. Selanjutnya ada temukan gaya belajar. Nah, kemarin kan juga kita sempat nanya ya di grup WhatsApp, gaya belajar kalian tuh apa sih? Nah, kalau misalkan kalian udah ada yang tahu, itu bagus banget teman-teman. Berarti teman-teman udah tahu nih gaya belajar teman-teman apa. Nah, tinggal nanti gimana cara mengimplementasikannya. Udah diimplementasikan sesuai dengan gaya belajar teman-teman atau belum gitu. Karena kalau kita udah tahu, bakal lebih gampang buat belajarnya. Selanjutnya, lakukan diskusi. Kalau misalkan biasanya ada nih ya beberapa hal itu cuma ceramah aja dari satu arah aja. Nah, kalau misalkan dari satu arah biasanya orang tuh gampang bosen gitu, apalagi kalau anak-anak gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan emang ceramah itu membuat bosen, lebih baik setelahnya atau beberapa lain waktu lakukanlah diskusi dari hal yang pernah teman-teman dapatin dan itu cuma ceramah aja. Jadi teman-teman bisa diskusikan hal tersebut. Selanjutnya, mendapatkan dukungan atau enggak motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini enggak mesti dari keluarga aja atau teman aja. Mungkin kalau di sini ada yang punya pasangan tuh bisa gitu, ataupun dari teman-teman sosial media yang lain, ataupun dari guru, dosen. Mungkin ada yang punya guru bimbel di sini, itu juga bisa. Jadi hal-hal yang di luar dari lingkungan sekitar kita yang bisa ngedukung selain orang, benda mati pun bisa gitu. Hal-hal yang benar-benar membuat kita merasa terdukung, misalkan suasana di kamar atau suasana belajar, itu pun bisa meningkatkan love of learning kita gitu sebagai motivasi ekstrinsik. Mungkin selanjutnya lanjutkan. Nah, oke, saya lanjutkan. Di sini ada dampak terhadap human functioning. Nah, yang pertama itu dampak dari love of learning ini mendorong seseorang untuk mencari penghargaan intrinsik gitu. Nah, di sini dari love of learning ini setiap individu mencari penghargaan intrinsik, maksudnya kayak sebagai contoh kita udah mengerjakan tugas, kita ingin mendapatkan nilai gitu.
Nah, itu adalah penghargaan intrinsic. Nah, lalu yang kedua, meningkatkan seseorang dalam memiliki motivasi belajar, berprestasi, dan mampu membuat keputusan dalam hidupnya. Nah, dari orang yang memiliki love of learning yang tinggi ini, dia bisa nih mempunyai keputusan dalam hidupnya. Misalkan sebagai contoh, ketika kita lagi dalam keadaan masalah, kita bisa nih memutuskan, gue harus gimana ya. Nah, pasti teman-teman pernah merasakan seperti itu. Tapi terkadang kita juga ngerasa, udahlah biarin aja, nanti juga berlalu. Nah, kadang-kadang seperti itu kan. Nah, itu terkadang kita suka naik, kadang juga turun, seperti itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, hasil penelitian menunjukkan kecintaan terhadap belajar berpengaruh terhadap orientasi, motivasi, kompetensi, nilai, dan kesenangan yang dikembangkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini sampai di sini ada pertanyaan nggak dari Hasbi? Mau nanya. Oh iya, boleh, Safira. Kak, mau nanya untuk yang tadi pas yang Kak Anjali ceritain apa bagian praktik. Nah, yang ini terus gimana ya caranya biar kita bisa love of learning gitu, sedangkan kita sekarang daring, kayak buat nenemin itu gimana, apalagi kan buat praktik daring, terus yang tadi juga kadang ada aja yang cuman satu arah. Nah, itu gimana tuh Kak caranya biar kita bisa menanamkan ini semua dalam diri kita gitu? Oke, aku jawab ya. Kalau untuk melakukan praktik, ya mungkin kalau sekarang versinya daring ya gitu. Tapi kalau misalkan apa tuh namanya, itu kan yang tugas-tugas nih. Biasanya tugas-tugas kayak mewajibkan emang daring. Tapi beberapa tugas mungkin ada yang kayak harus banget daring. Ada juga yang nggak apa-apa kalau misalkan offline, asalkan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu kan balik lagi ke dosen ya. Aku kan belum tahu nih kondisi dosen-dosen yang ngajar di semester 2 kalian saat ini. Nah, jadi praktik ini nggak mesti kok dari apa tuh namanya, misalkan kita emang disuruhnya online gitu. Dan tugasnya ya mau nggak mau, ya udah prakteknya online. Tapi kan selain dari tugas itu, kalau untuk meningkatkan lebih lagi, kita juga bisa mempraktekin ke keluarga sekitar kita. Kayak gitu, kayak coba-coba ngobrol, observasi, interview yang benar-benar bisa dilakukan secara langsung gitu, baik keluarga ataupun saudara ataupun teman yang bisa kita ketemuan langsung, itu juga bisa langsung dipraktekin kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan emang tugasnya karena mewajibkan daring, sebenarnya itu gimana balik ke kita buat tugas itu menyenangkan, buat praktek itu menyenangkan. Kayak gini kan kita juga lagi daring ya, walaupun agak terhambat gitu ya, tapi gimana caranya kita cari cara lain gimana ya biar walaupun prakteknya daring ini masih tetap have fun gitu, masih tetap bisa dilakuin kayak gitu. Walaupun emang step-step ini tuh semuanya gak bisa langsung kayak brek gitu semuanya bisa dapat ya, tapi dari beberapa hal ini bisa diambil gitu. Kalau terkait ceramah, dosen emang lebih banyak ceramah sih ya gitu, kadang ada dosen yang kayak gitu ya beberapa. Nah, caranya bisa dengan teman-teman diskusinya di belakang sama yang sekiranya teman-teman itu udah ada yang paham gitu, atau enggak ya sama-sama ingin bertukar pikiran kayak gitu. Jadi nggak mesti kita yang nunggu, ya kita bisa aja minta sama teman-teman kita untuk kayak tadi ngerti nggak sih materi yang ini, soalnya kan dosennya cuma ceramah aja ya gitu, kita diskusi yuk gitu. Itu juga bisa, jadi kita yang lebih ngajak, kita yang lebih buka. Jangankan diskusi ke teman, kamu juga bisa diskusi ke kakak tingkat. Kalau aku sih orang kayak gitu, kalau teman aku emang yang sekiranya aku percaya dia itu belum bisa ngasih jawaban, ya udah aku tanya ke kating yang emang tugas akhirnya tuh sama biasanya, atau enggak tugas pertengahannya itu sama kayak gitu. Jadi diskusinya ke banyak pihak gitu, enggak cuman ke teman aja. Kalau ke teman masih kurang puas, bisa ke kakak tingkat gitu. Kalau ke kakak tingkat belum puas, kalau dosennya enak nih, bisa konsultasi kan lewat WA. Tapi kalau misalkan emang dosen udah benar-benar sama sekali nggak bisa diajak diskusi, ya udah manfaatin cari kakak kelas yang emang benar-benar bisa diajak diskusi, dan kedua temen, karena teman tuh menurut aku yang lebih support system banget sih itu.
dibanding kakak tingkat juga support system. Cuman kan kadang karena dia udah beda tingkatan, jadi gimana gitu, kadang ada bedanya lah gitu. Kalau terkait motivasi ekstrinsik itu balik lagi ke diri kita. Sebenarnya kita itu bisa terdorong, belajar itu menyenangkan, ataupun kita bisa terdorong untuk melakukan sesuatu lebih baik itu gimana sih gitu. Kita udah kenal belum sama diri kita sendiri? Kalau misalkan belajar yang menyenangkan itu harus kayak gimana? Istirahatnya harus kayak gimana? Makannya harus kayak gimana? Waktu buat me time-nya harus kayak gimana? Gitu. Jadi kenalin diri kita dulu. Oh, kita butuhnya kayak gini, 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 gini. Pasti untuk belajar tuh juga jadi lebih have fun kayak gitu. Terjawab nggak, Vira? Jawab Kak, kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi untuk love of learning ini? Mungkin dari Hasbi atau Hafiz? Cara narik teman kelompok biar mau diskusi. Gimana, Fis? Cara ngajak teman kelompok supaya mau respon pas diskusi. Ya Allah. Itu gimana caranya? Cara menarik teman. Ya cara ngajak teman biar ngerespon pas lagi diskusi itu kayak gimana? Biar kayak tidak sendiri banget gitu ngelakuin tugas yang harusnya emang berkelompok. Bang Danu mau jawab dulu atau gimana? Kalau Kak Anjali ada jawabannya boleh? Oke. Belum dapat saya. Oke. Kalau gitu kejadiannya ya, kasusnya ini aku belum tahu nih kalau kalian itu sistemnya untuk pemilihan kelompok itu kayak gimana? Entah masih diacaknya sama dosen, atau kalian milih? Kalau buat semester ini lebih diacak sama dosen. Oke, ya. Kalau diacak sama dosen ya benar. Kalau dulu semester 1 sama semester 2 emang masih diacak sama dosen sih. Kalau semester 3 sama ke atas tuh itu udah mulai nyari kelompok sendiri lah gitu, jadi enak. Nah, kalau misalkan untuk kasus yang kayak gini, mungkin caranya banyak ya, bervariasi. Cuman kalau aku pribadi sih ngeliat dulu nih karakter orangnya. Walaupun kita belum ngejamin pasti ya karakternya bakal bener atau enggak, tapi setidaknya coba dulu diketahui ini tuh orang kalau di kelas pendiam nggak sih gitu. Kalau misalkan kalau di chat PC, deketin dulu gitu orangnya satu-satu. Kalau di PC jawabannya gimana, kendalanya gimana gitu. Kadang mereka nggak aktif di grup, tapi kalau kita PC, kadang mereka aktif gitu, bisa bawel gitu. Tergantung ya, kita kan nggak tahu nih orang-orang kenapa sih bisa nggak sampai nggak responsifnya di grup kayak gitu. Nah, kalau misalkan mereka tipikal orang yang penurut, ya berarti kamu yang harus ngebagiin tugasnya itu. Jadi kamu yang menjadi leadershipnya. Karena ada beberapa orang yang emang dia leadershipnya itu bukan di urutan awal gitu. Bisa jadi leadershipnya itu ada di urutan tengah ataupun ada di bawah gitu. Setiap orang kan beda-beda karakternya, leadershipnya itu ada di mana. Gitu. Nah, ketika mungkin aja kenapa mereka kurang responsif ya karena leadership mereka juga belum ada, inisiatif mereka masih kurang. Mereka mungkin masih bingung sama tugasnya, jadinya mereka perlu dituntun mungkin entah dari pembagian tugasnya yang harus dibuatin list, entah harus di PC satu-satu, harus lebih dikenalin dulu karakternya nih orang kayak gimana pengennya gitu. Perlu arahan menurut aku. Kalau orang yang kayak kurang responsif, biasanya mereka perlu arahan. Jadi kayak perlu ada yang mulai, perlu arahan, perlu dideketin dulu, walaupun ya nggak usah deket-deket banget lah, intinya bisa ngebuka mereka buat ngomong gitu. Itu sih kalau yang pernah aku lakuin ya. Tapi kalau misalkan emang dia menghilang, aku udah, kalau misalkan emang dia orang yang menghilang, ya udah gitu. Kita nggak bisa paksa. Intinya kita udah berusaha. Kalau usaha kita udah emang nggak dihargain sama mereka, nggak digubris sama mereka, ya udah nggak apa-apa, itu udah resiko kok. Kan kamu juga bilang kan waktu itu, nanti pas presentasi pun kelihatan mereka pasti diem, dan dosen tuh pasti tahu siapa yang ngerjain walaupun kita nggak bilang. Kalau kita bilang pun silakan, dosen kan bakal terima dan terbuka ya, kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama Hafiz. Bagus-bagus pertanyaannya. Udah lagi nggak? Kalau dari Hasbi ini terakhir.
Nggak ada Kak, nggak ada dulu sekarang. Oke, baik Hasbi. Gimana Bang Danu, kita lanjut kali ya Bang? Oke, kita lanjut aja kali ya. Ya. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita berhenti share screen-nya. Oke, udah berhenti belum? Udah ya? Nah, tadi kan teman-teman udah belajar lah istilahnya, belajar tentang arti dari love of learning. Selanjutnya kita pengen nanya lagi nih, ini beberapa pertanyaan. Sebentar ya. Oke, di sini dimulai dari Hafiz dulu kali ya. Hafiz, kemarin kan Hafiz bilang itu kendala yang Hafiz alamin itu pada saat kerja kelompok ya. Iya. Pada saat kerja kelompok susah gitu. Kita dihubungin lah atau susah ngeresponnya gitu. Terus daring, karena daring juga nih kendalanya dari Hafiz. Nah, terus yang Hafiz pengen belajar lebih, itu rasa penasarannya, rasa penasaran Hasbi yang ngebantu. Benar Hasbi? Benar nggak? Kemarin Hasbi jawab seperti itu, rasa penasaran. Nah, usaha Hafiz pengen belajar itu adalah ngelatih public speaking, ya kan? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Ngelatih public speaking, terus ngelatih lagi cari kata kunci buat nyari jurnal, benar kan? Nah, di sini itu kan usaha atau solusi ya. Kira-kira ada lagi nggak sih solusi dari Hafiz biar Hafiz bisa banyaklah belajar dari semester ini? Maksudnya saya ada nemuin solusinya atau belum gitu? Ya. Solusi tambahan. Ya kalau buat yang kelompok sih ya emang mau nggak mau nih saya yang nentuin gitu. Kalau emang modelannya presentasi, saya nyiapin sendiri gitu presentasinya, saya yang masukin data-data. Maksudnya saya masukin apa sih materi-materinya, saya juga yang edit. Terus saya jelasin juga begini, yang si A bagiannya ini, B bagian ini, C bagian ini. Lu semua pada mau pas lagi tanya jawab nggak mau jawab, gue jawab sendiri juga bodo amat. Yang penting masuk nilai dulu gitu. Tapi kalau emang lu nggak ada gitu ya udah jangan salahin kalau namanya nggak ada nanti. Maksudnya bukannya cepu ya, cuman ya gimana ya. Terus yang kedua kalau buat public speaking, emang sih kalau buat public speaking ini saya lebih sering latihnya di ini sih, di depan cermin gitu. Kadang kalau gini naik motor sendirian gitu, kadang suka ngomong kayak sambil voice over kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, berjumpa lagi sama saya gitu. Itu latihan public speakingnya kayak gitu. Terus juga menerima undangan sebagai pembicara kalau emang ada ajakan gitu public speakingnya. Terus yang kalau buat kata kunci, baik lagi langsung lihat ke materinya, temanya apa yang diangkat gitu. Itu langsung mencari kata kuncinya sama teorinya, dari teorinya siapa gitu. Nah itu bakal, ntar biasanya kalau dari PDF kan tinggal mencet kontrol plus F ya. Jadi tinggal cari kata kuncinya, ntar bakal muncul kayak gitu. Cuman yang jadi PR adalah ketika saya tidak tahu itu artinya apa di bahasa Inggris. Paling kalau dari bahasa Inggris itu mau nggak mau buka translate sih. Kalau nggak dari kamus. Kadang kalau dari Google juga suka berantakan artinya. Nah itu sih paling. Nah yang tadi disebutkan oleh Hafiz udah dilakuin belum? Udah dilakuin sejak SMP. Sejak SMP? Iya. Berarti jadi teman-teman kelompoknya pada PHP ya? Iya emang. Emang malah sampai dimusuhin karena katanya nggak masukin nama teman-teman, padahal kan yang ngerjain saya sendiri. Maaf ya, saya nggak mau rugi.
Dibayar kagak soalnya. Iya, 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 iya. Kira-kira ada nggak sih kendala lain yang belum ada solusinya? Paling sih kalau misalnya emang yang mengharuskan apa ya, kadang suka jadi miskomunikasi gitu, kadang nggak paham karena kan bahasa sosial media dengan bahasa langsung cara penyampaiannya beda gitu kan. Paling di situ sih, misalnya kita maunya ketemunya ngerjainnya offline gitu bareng-bareng di rumah siapa gitu, cuman kadang rumahnya ada yang kejauhan, ada entah rumahnya yang di Banten kah atau ada yang di mana kah, kayak gitu sih paling. Jadi itu kendalanya. Jadi endingnya endingnya ntar dia yang rumahnya jauh ini malah nggak ada kabar, ya udah dadah gitu. Berarti miskom ya kendalanya itu. Iya kadang suka miskom. Udah dapat solusinya belum? Nah kalau buat yang miskom ini emang agak susah karena nggak tahu anaknya sibuk ngapain deh tuh, susah jadi Kalau ngabarinnya. kalau di chat, Nggak dibales, derit aja nggak. apa iya? Iya, Sangat sulit. tapi bikin status nggak tahu siapa. Kalau menurut Kak Anjali gimana nih Kak Anjali? Oke, tadi sih solusi-solusinya udah oke juga ya. Cuman aku boleh nambahin nggak nih, Hafiz? Kalau misalkan nih, tadi kan ada beberapa solusi. Nah, kira-kira yang solusi yang yang public speaking sama yang mencari kata kunci lihat dari tergantung lihat dari temanya. Terus kalau misalkan bahasa Inggris ada yang kurang tahu. Nah, kira-kira kalau misalkan ditambah dengan melakukan diskusi dengan teman, itu kira-kira Hafiz mau ngelakuinnya nggak? Selalu ngelakuin kok. Selalu ngelakuin. Selalu Oke, itu. kalau misalkan belajar dengan gaya belajar Hafiz itu juga dilakuin? Dilakuin kok. Cuman kan tipe saya belajar kan yang itu loh, yang ngedengerin, baca, terus ntar ditulis ulang kayak gitu. Oke, baik. Berarti sisa yang dua hal tadi ya, public speaking sama mencari kata kunci yang lebih pengen ditingkatin lagi. Iya. Oke, mungkin tapi kalau misalkan dikasih challenge nih untuk beberapa hari ke depan, kalau dikasih challenge buat ngelakuin public speaking, mencari kata kunci, sama diskusi dan melakukan gaya belajar itu, Hafiz berarti siap nih? Boleh. Boleh. Simpel nih jawabannya, boleh. Boleh dengan muka datar gitu. Oke, berarti siap ya. Ada 4 hal yang tadi Hafiz kira-kira bakal ngakuin untuk meningkatkan cinta belajarnya Hafiz ya. Oke. Oke. Oke, Bang Dono, udah itu aja. Oke, siap. Terima kasih Hafiz dan Kak Anjali. Selanjutnya ke Safira kali ya. Oh, ada senyum-senyum aja nih. Safira. Safira kan kendalanya itu malas, ya kan, mager. Kendalanya tuh. Online bikin nggak ngerti, enakan offline, ya kan. Terus ini kejadiannya itu nggak sering-sering banget malesnya. Nah, yang ngebantu Safira ini adalah teman, ya kan. Suka ngebangunin, suka ngeabsenin. Tuh. Karena di semester 1 tuh Safira masih rajin-rajin lah, karena kan belum ngekos. Nah, di semester 2 ini udah ngekos, suka ketiduran. Ya kan, sehabis subuh suka ketiduran. Terus usaha lainnya itu kalau misalkan ada yang nggak ngerti, diskusi sama kelas lain. Nah, di sini usaha Safira adalah mengatur pola tidur, sorry. Pola hidup nggak tuh? Nah, pola tidur itu udah dilakuin belum? Pola tidur. Kalau semenjak dari yang kemarin gym itu belum, karena apalagi sekarang ada laporan akhir kan, jadi saya makin berantakan tidurnya karena ada laporan akhir itu. Bahkan kemarin udah berhenti nyoba buat minum obat tidur semenjak datang tugas-tugas yang ngeburu dulu lah bahasanya tuh. Itu acak-acakan lagi bang. Itu sih. Jadi intinya saya belum ada usaha untuk mengatur pola tidur
kembali normal. Nah, selain pola tidur nih, kira-kira ada nggak sih solusi lain? Ada nggak? Solusi paling kalau aku sih, kalau ini ngelihat kadang tuh buat tingkatin semangat aku ya, ngelihat dari temen yang emang misalnya aku nanya, yang asalnya di semester 1 tuh selalu nanya tugas ke aku. Nah, ketika aku yang sekarang selalu nanya, dia udah, aku langsung mikir, bahasanya tuh gini, anjir lu dia semester 1 males lebih males dari gue sekarang, kenapa jadi terbalik. Nah, aku tuh selalu ngelihat ke dia semenjak kalau dia udah tugas aku langsung ngejar terus gitu, mau nggak mau kalau dia udah aku juga harus udah gitu sih Bang. Nah, dari gaya belajar nih, gaya belajar audio ya, auditory dan kinestetik, Safira ya? Iya bukan sih? Kinestetik dan visual, sorry. Nah, itu kira-kira udah maksudnya gimana nih? Kalau Safira kan kinestetik dan visual, ada nggak kendala di sini pada saat semester 2 ini? Ya paling kendala cuman balik lagi kayak ke dosen yang kayak gitu-gitu doang sih Bang aku untuk saat ini, sama ya dosen, balik lagi ke dosen sama kendala jaringan yang gitu-gitu aja. Gitu. Oke. Oh, satu lagi ada Bang. Kalau Apa tuh? balik lagi kayak misalnya hampir sama sih kayak Hafiz, kalau saya tuh tugas kelompok hoki-hokian gimana dapat temennya. Syukur-syukur kalau teman saya rajin, jadi gampang kerja kelompoknya. Kayak tadi nih mata kuliah kreatif inovatif, walaupun kadang saya nggak suka sama dosennya, tapi untungnya teman kelompok saya pada rajin juga. Ketika ada revisi saya langsung nanya, revisi sekarang mau nggak? Ayo mau. Jadi langsung ngerjain pas hari ini juga. Jadi kedepannya nggak ada ditunda-tunda lagi itu sih. Kalau menurut Kanjali gimana nih Kanjali? Nah, oke, Bang. Nah, tadi kan Vira nyebutin yang pertama itu pola tidur ya. Nah, yang kedua ngelihat dari teman. Nah, kalau misalkan yang ngelihat dari teman ini menurut kamu efektif nggak sih untuk efektif banget atau biasa aja untuk ningkatin cara belajar cinta belajar kamu? Enggak sih kalau kata aku. Karena kenapa harus lihat dari orang lain gitu. Tapi maksudnya sekarang tuh nggak tahu aku lagi kayak gitu Kak. Belum bisa benar-benar dari apa niat dari diri aku gitu. Nggak tahu, bingung aku. Kadang aku juga nggak ngerti sama diri aku sendiri gitu. Oke, baik. Nah, paling aku punya ini nih, sebuah solusi, tapi terserah nanti kira-kira Vira bakal menerima atau enggak. Nah, kalau kayak gitu kan kayaknya nih Vira kayak harus lebih menenangkan pikiran lagi ya, kayak lebih positif lagi gitu sama dirinya sendiri, biar nggak terlalu ngelihat lawan. Karena kalau misalkan kita fokus sama lawan, kadang fokus sama diri sendiri tuh beda. Walaupun emang kadang lawan bikin kita semangat ya, gitu. Walaupun ini konteksnya bukan lawan banget gitu, cuman kayak ibarat kata itulah lawan gitu. Nah, kalau kayak gitu, aku kalau misalkan Vira nih harus ngelis hal-hal apa aja yang positif dari diri Vira maupun negatif dalam belajar, itu mau atau enggak? Maksudnya kayak misalnya saya malesan gitu, kayak gitu Kak. Iya, jadi di list. Positifnya tuh Vira kalau belajar tuh apa, negatifnya tuh apa. Oh iya mau. Terus kalau misalkan disuruh diskusi, bukan disuruh sih, aku nantang Safira kalau misalkan harus berdiskusi selama beberapa hari ke depan nih, sama teman terkait akademik, apapun itu mata kuliahnya, kira-kira mau atau enggak? Mau, tapi sama temen yang pinter lagi. Iya boleh, itu mah bebas sama orangnya siapa aja. Kayak berarti kalau misalkan Vira harus ngatur pola tidurnya, terus harus mengetahui ngebuat terkait hal-hal yang positif maupun negatif saat Vira belajar ataupun menyelesaikan tugas, itu plus diskusi sama temen tadi ya. Oke, berarti mau ya kalau ngelaksanain hal kayak gitu?
Tapi Kak, boleh nggak kalau nggak sama temen, misalnya sama kayak Kating, yang kayak gitu? Boleh banget, boleh. Soalnya kadang teman saya tuh penanggung jawabnya aja nggak ngerti. Tadi tuh dosennya tuh bahas apa gitu. Jadi kan saya bingung. Nah, yang rata-rata tuh yang pinter tuh nggak deket banget. Saya tuh nggak mau gitu ketika ada pemikiran, ih si Sapira ngechat gue pas butuhnya doang. Nah, saya tuh nggak mau kayak gitu, Kak. Takutnya dia ada pemikiran kayak gitu. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Diskusinya boleh kok sama Kating. Berarti di sini Safira lebih milih diskusi sama Kating ya? Oke, diskusi sama Kating. Kalau tadi Hafiz, maunya diskusi sama siapa, Hafiz? Siapa aja dah Kak. Siapa ajanya, siapa nih? Maksudnya ya siapa aja selagi bisa ngebantu buat jadi lebih ke depan ya kenapa enggak. Oke, Walaupun bapak-bapak sekaligus juga hayu. oh, bapak-bapak. Gitu. Soalnya biasanya Oh, dosen. kalau lagi mentok tuh suka ke orang tua, ada deh yang kenalan gitu, yang Pak D lah gitu sebutannya, suka ngobrol berdua gitu. Oke, baik. Oke, tadi Vira udah dan nerima tantangannya ya. Nah, selanjutnya mungkin Bang, silakan Bang. Dari saya udah cukup sih. Kendala itu. Kalau solusi yang saya lakuin sih, yang pertama kurang-kurangin untuk tidur malamnya ya Bang ya. Ya. Jadi yang misalkan tadinya biasa tidur jam 2 jam 3 dikurangi jadi jam 12 atau jam 11 gitu. Terus mengenai tugas untuk solusinya mungkin untuk saat ini yang udah dilakuin tuh kayak dicicil gitu Bang. Misalkan tugas deadline-nya 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Nah, usahain dalam seminggu itu minimal 3 hari udah mencicil gitu Bang. Mencicil dari tugas itu. Tapi tidur yang malam-malam, yang tidur nggak malam-malam itu udah dilakuin loh. Untuk sementara ini udah Bang. Cuman masih harus beradaptasi dulu karena kan udah terbiasa tidur malam gitu. Jadi nggak bisa langsung jebret gitu kan, harus berproses dulu. Tapi udah dilakuin. Oke. Kegiatan Asmi apa aja sih?